Halo teman-teman santuy, balik lagi pada rekap Pendekar Pedang Ular Emas bagian keempat. Setelah pertemuan pendekar yang menyelesaikan perselisihan antara Min Zhehua dan Jiao Gongli, jenazah anak gubernur yang dibunuh oleh Wen Qing tempo hari telah diketemukan, di mana pengumuman untuk mencari pelaku pembunuhan telah ditempel di seluruh kota. Saat melihat pengumuman itu, Cheng Ze hanya melirik ke Wen Qing yang merasa bersalah. Saat bermain catur, pendeta Musang mengatakan dia tahu Wen Qing itu adalah seorang wanita. Rupanya selama beberapa waktu ini Musang telah mengawasi Cheng Ze dan juga Wen Qing. Tentunya dia juga tahu aksi Wen Qing yang membunuh putra gubernur itu. Musang memuji karakter Cheng Ze dan Wen Qing yang mencerminkan sifat-sifat kependekaran. Sementara itu pada perkumpulan naga emas didatangi oleh para petugas hukum yang menyelidiki soal kematian putra gubernur. Jiao Gongli mengatakan dia tidak tahu menahu soal kasus pembunuhan tersebut, lalu memberikan sejumlah uang kepada para petugas yang segera angkat kaki dari sana. Para petugas itu juga datang ke rumah Tuan Chang, melihat Cheng Ze dan Musang yang tidak mempedulikan kehadiran mereka. Cheng Ze dan lainnya malah mau ditahan oleh para petugas itu. Beruntungnya Wan Er menuju ke sana dan memberitahukan orang-orang di sini adalah teman ayahnya. Lalu para petugas pun pergi setelah diberikan uang, di mana Cheng Ze diundang untuk tinggal di perkumpulan naga emas. Sampai di sana mereka ditemui oleh Min Zhehua yang mencari Cheng Ze dari kemarin. Dia memberikan akta kepemilikan kediamannya. Di saat Cheng Ze tak enak hati untuk menerima, dengan cepat Wen Qing menyambar akta rumah itu. Sekali lagi Min Zhehua berterima kasih kepada mereka, lalu dia pun pergi dari sana. Kemudian dari interogasi Wen Qing terhadap dua saudara Taipai, mereka mendapatkan nama Hong Seng Hai sebagai kaki tangan kedua saudara Taipai itu. Malam itu Musang yang bermain catur dengan Cheng Ze tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang ingin menyelamatkan dua saudara Taipai, tetapi Cheng Ze dan Musang terlihat tidak peduli dengan serangan itu. Malah Cheng Ze memanggil nama Hong Seng Hai yang langsung membuka penutup wajahnya dan merasa keheranan kenapa Cheng Ze bisa tahu dengan namanya. Orang-orang yang mau menyerang ini dihentikan oleh Musang dengan sebuah serangan totokan massal. Semua anak buah Hong Seng Hai ini dibawa pergi oleh Wan Er. Lalu setelah permainan catur selesai, Musang pun menyatakan pamitnya untuk sebuah urusan dan Hong Seng Hai langsung diinterogasi. Hong Seng Hai menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi pengkhianat. Awalnya Kui Xinsu adalah kakak seperguruan dari Cheng Ze dengan istrinya Kui Erniang melahirkan seorang anak yang sakit-sakitan. Untuk mengobati anak itu mereka membutuhkan ginseng 1000 tahun. Sementara itu, Hong Seng Hai yang berasal dari sekte Po Hai saat itu bersama rekan sesektenya merampok sebuah ginseng 500 tahun. Maka itu Kui Erniang mengirimkan Sun Chongchun untuk membeli ginseng itu dari mereka. Namun kakak seperguruannya malah menawarkan Sun Chongchun yang galak untuk menjadi istrinya dan ginseng itu akan diberikan secara gratis. Akibatnya kedua telinga kakak seperguruan Hong Seng Hai malah dipotong, dan untuk membalaskan dendam, Hong Seng Hai bersama rekannya menangkap Sun Chongchun. Namun pada saat itu, Kui Erniang datang menyelamatkan Sun Chongchun merebut ginseng 500 tahun dan membunuh semua orang dari sekte Po Hai yang berjumlah 30-an orang. Hong Seng Hai sendiri berhasil kabur, namun dia terus diuber dari waktu ke waktu, sehingga dia pun terpaksa mencari perlindungan dari pangeran dinasti Jin akhir yang menawarkannya untuk menjadi seorang pengkhianat negara. Cheng Ze memberitahukan Kui Xinsu adalah kakak seperguruannya dan dia bersedia menolong menyelesaikan perselisihan mereka jika Hong Seng Hai bersedia untuk bertobat dan berhenti menjadi seorang mata-mata pengkhianat. Tentunya Hong Seng Hai pun sangat bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Cheng Ze. Dengan segera dia menerima tawaran tersebut. Kemudian setelah Luo Liru pulih dari lukanya, Cheng Ze menepati janjinya dengan menurunkan sebuah ilmu golok milik Tuan Ular Emas kepadanya. Liru, Jiao Gongli maupun Wan Er sangat berterima kasih kepada kebaikan Cheng Ze dan juga Wen Qing. Kemudian Wan Er memberikan gelang kesayangannya kepada Wen Qing yang terlihat menyukai gelang tersebut. Setelah Wen Qing dan Cheng Ze pergi, ayahnya menegur putrinya yang barusan memegang-megang tangan seorang lelaki tanpa tahu malu. Wan Er lalu memberitahukan sebenarnya Wen Qing adalah seorang wanita. Dia dari kemarin-kemarin sudah melihat sikap Wen Qing yang feminim. Lalu ayahnya pun tertawa baru menyadari Wen Qing bukanlah seorang pria. Saat Wen Qing ke pasar sambil ditemani oleh Hong Seng Hai, mereka tak sengaja bertemu dengan Mei Qianhe dan juga Sun Chongchun.
Hong Senghai yang panik segera menundukkan kepala, sementara Wen Qing malah terlibat percekcokan dengan Sun Chongchun untuk membeli sebuah perhiasan. Setelahnya, keberadaan Hong Senghai bersama Wen Qing diketahui oleh Sun Chongchun yang langsung mengejar mereka hingga ke hadapan Cheng Ze yang sempat bertukar beberapa jurus dan mematahkan pedang Sun Chongchun. Tiba-tiba Kui Xinsu bersama istrinya Kui Ernyang menyusul ke sana. Cheng Ze lalu memperkenalkan dirinya kepada kakak seperguruan dan kakak ipar seperguruan yang tampak tidak senang dengannya yang telah melindungi Hong Senghai. Kui Xinsu dan Kui Ernyang bahkan tidak mau mengakui Cheng Ze adalah murid dari guru mereka. Maka itu Kui Xinsu menantang Cheng Ze untuk berduel dengannya di keesokan malamnya untuk mengetes apakah Cheng Ze ini memiliki ilmu Hwasan. Balik dari sana, mereka memang tidak yakin Cheng Ze adalah adik seperguruan mereka atau bukan. Kalaupun iya, Kui Ernyang menyarankan agar suaminya ini tetap harus memberikan Cheng Ze pelajaran karena Cheng Ze telah berani mencampuri urusan mereka. Xin lalu memperlihatkan Kui Ernyang dan Kui Xinsu yang mencemaskan kesehatan bayi mereka. Walau sudah diberikan ginseng 500 tahun, namun bayi mereka masih belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, Hong Senghai mengatakan lebih baik dia kabur saja daripada merusak hubungan antara Cheng Ze dengan kakak seperguruannya. Namun Wen Qing bisa menangkap motif di balik ucapan Hong Senghai yang tampaknya perhatian kepada Cheng Ze ini. Dia mengatakan Hong Senghai sebenarnya tidak mencemaskan Cheng Ze, tetapi mencemaskan dirinya sendiri. Hong Senghai takut kalau Cheng Ze berbaikan dengan Kui Xinsu dan nantinya dia yang akan dibunuh. Mendengar hal ini, Cheng Ze pun menjadi sangat marah kepada Hong Senghai yang menilainya rendah. Sambil menguliahinya, Cheng Ze menyatakan apa yang telah dia janjikan pastinya akan dia tepati. Pada akhirnya, Senghai pun merasa malu sekaligus terharu terhadap kebaikan Cheng Ze. Lalu dia pun berjanji akan setia kepada Yan Cheng Ze. Dia mengeluarkan sebuah bukti rahasia dari tusuk kondenya. Itu adalah bukti kepala Kasim Kerajaan Ming telah menjadi seorang pengkhianat negara yang telah bekerja sama dengan dinasti Jin akhir. Esok malamnya, sambil memperlihatkan surat bukti pengkhianatan kepala Kasim Kerajaan, Cheng Ze menjelaskan Hong Senghai yang telah bertobat dan memohon agar Senghai bisa diampuni. Akan tetapi Cheng Ze langsung diserang oleh Kui Ernyang. Sementara itu, Wen Qing diserang oleh Sun Chongchun. Kui Xinsu lalu menggantikan istrinya menyerang Cheng Ze. Cheng Ze yang tak berani kurang ajar tidak menggunakan kekuatan penuhnya, belum lagi perhatiannya juga harus terpecah untuk menyelamatkan nyawa Wen Qing yang diuber-uber oleh Sun Chongchun. Beberapa pukulan telak pun harus dialami Cheng Ze yang mengaku dia baik-baik saja karena dia menggunakan rompi emas yang diberikan oleh pendeta Musang dulunya. Duel itu terhenti dengan sendirinya saat Mu Renqing dan Musang tiba ke sana. Alhasil baik Cheng Ze maupun Kui Xinsu pun ditegur oleh sang guru. Cheng Ze yang tak ingin membuat pembelaan hanya mengaku bersalah, namun Wen Qing yang berani berbicara menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Kui Xinsu diomelin habis-habisan karena kelakuan Sun Chongchun yang telah membunuh orang dan juga memenggal lengan orang tanpa sebuah alasan yang jelas. Cheng Ze mencegah sang guru yang ingin memotong lengan Sun Chongchun, menjelaskan bahwa dia telah mewakili Hwasan untuk meminta maaf kepada Luo Liru. Berkat Cheng Ze yang berbicara, Sun Chongchun terhindar dari hukuman berat, namun kedua jarinya itu dipotong oleh Mu Renqing. Sebelum pergi dengan sahabatnya Musang, Mu Renqing berharap semua murid-muridnya ini nantinya bisa membantu gerakan pemberontakan dari Yang Mulia Chuang. Usai itu, Cheng Ze, Wen Qing, dan Senghai mulai memeriksa harta karun yang terletak di kediaman Min Zhehua. Dengan peta Tuan Ular Emas, mereka berhasil menemukan titik lokasi penguburan harta itu yang terletak di bawah gudang penyimpanan kayu. Di bawah gudang itu, mereka menemukan sebuah goa yang menyimpan sekitar 10 peti besar yang berisikan emas dan perhiasan peninggalan dari Kaisar Qianwen. Sebagai catatan, Kaisar Qianwen adalah kaisar kedua dinasti Ming yang menggantikan Chu Yanzhang atau Kaisar Hongwu yang mendirikan dinasti Ming. Sedangkan Kaisar Chongzhen yang berkuasa pada era ini adalah Kaisar Ming yang ke-16, juga dikenal sebagai Kaisar terakhir dinasti Ming. Wen Qing mengatakan dengan harta sebanyak ini mereka bisa hidup dengan kemewahan dan membeli apapun yang mereka mau. Dia bersedia memberikan 5 peti harta itu kepada Cheng Ze yang malah menolak pemberian tersebut. Cheng Ze mengatakan semua harta ini tentunya adalah milik dari Tuan Ular Emas yang secara otomatis adalah milik dari Wen Qing. Wen Qing bisa membagikan emas ini kepada siapapun, namun dia tidak tertarik dengan semua harta-harta ini.
Secara mengejutkan, Wenqing malah mengatakan dia akan memberikan semua uang ini untuk mendanai pemberontakan Yang Mulia Chuang. Hal ini membuat Cheng Ze senang setengah mati dan langsung memeluknya. Wenqing lalu meminta sebuah hadiah, dan Cheng Ze memilihkan sebuah gelang giok indah yang langsung dipakaikan kepadanya. Setelah Wenqing menyimpan sebuah gelang untuk dihadiahkan kepada Wan Er, keduanya sepakat untuk mengambil beberapa perhiasan dan sisanya ini nanti akan dikirimkan kepada Yang Mulia Chuang. Sementara itu di kediaman perkumpulan naga emas, seseorang yang berkungfu sangat tinggi menyelamatkan dua orang saudara Taipai. Semua pengawal yang menghadang di sana dihabisin oleh orang itu. Xiao Kongli yang ikutan menghadang juga dengan mudahnya dikalahkan oleh orang tersebut. Beruntung Xiao Kongli tidak mati dan hanya menderita luka berat, lalu Cheng Ze pun memintanya agar tidak menyalahkan diri sendiri atas kedua tawanan pengkhianat yang kabur itu. Dia dan Wenqing pun meminta pamitnya setelah itu. Rombongan Cheng Ze dengan semua peti harta telah siap diangkut untuk diantarkan ke Yang Mulia Chuang. Wan Er yang mengantar perjalanan itu memperingati agar mereka berhati-hati di sepanjang perjalanan. Sebagai hadiah perpisahan, Wenqing memberikan sebuah gelang giok kepada Xiao Wan Er. Dalam perjalanan itu, Hong Senghai bisa mengenali adanya beberapa aktivitas mata-mata yang mengintai perjalanan mereka. Wenqing yang keluarganya juga tukang ngerampok tahu bagaimana cara kerja para pengintai dari kelompok perampok ini. Misalnya dengan melihat bekas roda kereta kuda di tanah, para pengintai biasanya sudah bisa menebak barang yang diangkut oleh target mereka. Pada perjalanan mereka yang lebih lanjut, rombongan Cheng Ze akhirnya pun dicegat dan dikepung oleh para perampok yang diketuai oleh Sa Tianguang. Cheng Ze tidak bertele-tele, dia mengakui kalau barang yang mereka bawa ini adalah emas. Namun sebelum orangnya Sa Tianguang bertindak, tiba-tiba datanglah Cheng Qingchu, seorang ketua perampok dari geng lain. Cheng Qingchu ini adalah guru dari Aciu, dan seperti yang saya beritahukan di part sebelumnya, Aciu ini adalah nama sekaligus identitas samaran dari Tuan Putri Changping yang tengah menukar pandangan dengan Cheng Ze dan juga Wenqing. Tak ada yang tahu identitas dari Aciu ini adalah Tuan Putri selain gurunya sendiri. Lewat Aciu, sang guru memanggil para anak buahnya merapat sehingga terjadilah tensi dan negosiasi antara dua kelompok perampok ini. Kubu Aciu menolak untuk membagi dua hasil rampokan itu, seolah-olah mereka sudah yakin bakalan bisa merampok emas itu dari Cheng Ze yang tampaknya santai-santai saja dan hanya sesekali menebar senyuman. Negosiasi itu ditutup setelah kedua kubu bersepakat untuk bertarung 10 ronde. Setiap ronde yang dimenangkan dapat mengambil satu peti emas. Akhirnya pertarungan itu pun dilaksanakan, ronde demi ronde diberlangsungkan. Kedua kubu saling bergantian mengeklaim peti yang mereka menangkan. Pada ronde ke-9, Aciu pun turun tangan dengan melawan Chu Hongliu, seorang pesilat yang terkenal dengan ilmu tapaknya yang cukup mengerikan. Melihat Aciu dalam kondisi yang pasti akan kalah, Wenqing mendesak Cheng Ze untuk menyelamatkan wanita itu. Dari sinilah dimulainya keisangan Cheng Ze yang berpura-pura cupu. Dia membuat dirinya seolah-olah tidak bisa mengontrol kudanya untuk menghentikan duel tersebut. Lalu dia pun berpura-pura polos di hadapan semua orang. Pada ronde ke-10, kedua ketua perampok ini pun bertarung. Sa Tianguang melawan Cheng Qingchu. Tak terima dengan kekalahannya, Sa Tianguang melancarkan serangan kipas beracunnya dari belakang. Guru Aciu yang terkena tembakan kipas itu sempat melancarkan sebuah serangan balik yang juga melukai Sa Tianguang. Dengan kondisi kedua ketua yang terluka berat, baku hantam pun hampir pecah di antara para anak buah kedua kubu ini, hingga akhirnya Chu Hongliu menyarankan mereka berdamai dan membagi dua peti rampokan tersebut. Aciu menyetujui-nya, namun dia mengatakan dia hanya akan mengambil 4 peti dan meninggalkan 1 peti untuk Yan Cheng Ze yang telah menolongnya tadi. Akhirnya mereka semua mulai mau mengambil peti-peti Cheng Ze, yang lagi-lagi Cheng Ze kembali berpura-pura culun melarang mereka untuk mengambil barangnya. Aciu mencoba menjelaskan bahwa dia tengah dirampok, tetapi Cheng Ze tetap berkelakuan bodoh dan terus menghalau para anak buah perampok yang aksinya mulai meliar ini. Chu Hongliu yang mengawasi akhirnya menyadari Cheng Ze ini hanya berpura-pura tidak bisa kungfu dan langsung menyerangnya.
Saat itu pula, Cheng Je mau tidak mau memperlihatkan kemampuan aslinya dengan menumpuk 10 peti emas dan menantang Chu Hongliu untuk melawannya di atas tumpukan peti itu. Tentu saja Chu Hongliu bukanlah tandingannya, namun para anak buah perampok itu masih mencoba untuk menjatuhkan dan mengambil tumpukan peti itu, di mana Cheng Je yang dari atas mulai melihat para pasukan kerajaan Ming yang mendekat ke arah mereka. Dia berteriak dan memperingati mereka semua untuk segera kabur. Awalnya mereka tidak percaya, tapi setelah melihatnya, kedua kubu perampok itu akhirnya pun bubar. Sebagian prajurit mengejar para perampok, sebagian lagi meminta Cheng Je untuk membuka peti. Akhirnya terjadilah bentrok antara rombongan Cheng Je dan para prajurit kerajaan yang bertindak semena-mena ini. Berhasil mengendalikan situasi, Cheng Je menyusul ke depan untuk membantu para perampok. Kubu Aciu kala itu tengah terkepung, Aciu sendiri digoda oleh para prajurit. Aciu menghentikan gurunya yang ingin mengungkapkan identitasnya sebagai seorang putri. Lalu Cheng Je yang tiba di sana berhasil memberikan pertolongan. Beres di sisi ini, Cheng Je juga memberikan pertolongan kepada kubu Sa Tianguang. Setelah semua prajurit itu ditumpaskan, Cheng Je sempat sesaat bertukar pandangan dengan Aciu. Lalu dia pun menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu meringankan luka dari Cheng Qingchu. Cheng Je lalu pamit sebentar untuk mengambil penawar racun. Dia menemui Sa Tianguang dan menyalurkan tenaga dalamnya kepadanya, sehingga Sa Tianguang pun sangat berterima kasih dan akhirnya memberikannya penawar racun yang dia bawakan untuk guru Aciu. Situasi yang kelihatannya mulai terkendali itu kembali menegangkan saat Hong Senghai memberitahukan dia telah melihat banyak sekali prajurit kerajaan yang tengah mengarah ke mereka. Cheng Je dan kedua kubu perampok ini pun bersiap-siap untuk menghadapi para prajurit kerajaan. Chu Hongliu memberitahukan prajurit yang akan segera melintasi mereka ini jumlahnya sangat banyak, karena mereka semua tengah mengawal emas kerajaan yang jumlahnya tidak sedikit. Tak yakin apa yang perlu mereka lakukan, Cheng Je meminta semuanya untuk menunggu di sini dan dia sendiri akan memeriksa ke depan. Tak disangka di depan sana dia malah menemukan Kui Xinsu, Kui Ernyang, Mei Qianhe dan juga Sun Chongchun yang tengah melawan para prajurit. Terlihat mereka tengah mencari sesuatu dengan membongkar peti-peti yang berisikan emas dan perak itu. Pertolongan yang diberikan Cheng Je tidak disambut oleh Kui Xinsu yang malah memperingatinya untuk tidak mencampuri urusannya. Wen Qing, Senghai, dan Chu Hongliu memutuskan untuk maju ke depan membantu Cheng Je, di mana Aciu diminta untuk tetap tinggal di belakang agar menjaga mereka-mereka yang terluka. Datangnya bala bantuan membuat pertarungan itu menjadi lebih seimbang. Rupanya selain mengawal emas dan perak, para prajurit kerajaan ini juga memindahkan tawanan kerajaan, di mana Cheng Je menemukan Paman Sun dan Paman Chu yang dikurung di dalam kereta. Setelah diselamatkan, Paman Sun memberikan arahan agar Cheng Je menangkap komandan dari para prajurit ini. Alhasil si komandan yang tertangkap ini dipaksa untuk memerintahkan semua anak buahnya menghentikan pertempuran tersebut. Orang-orang Kui Xinsu terus membongkar peti-peti emas itu, namun terlihat mereka tidak menemukan barang yang mereka cari. Kui Xinsu dengan ngamuknya menanyakan kepada si komandan di mana gerangan pil penyembuh yang mereka cari. Si komandan memberitahukan pil tersebut ditransportasikan melalui jalur yang lainnya. Kemudian Kui Xinsu pun pergi dari sana untuk mengejar pil tersebut. Paman Sun menceritakan bagaimana mereka ditangkap oleh pihak kerajaan. Sampai pada momen ini dia yakin bahwasannya memang tidak ada gunanya membujuk kaisar untuk memulihkan nama baik ayah Cheng Je. Kerajaan telah menjadi sebuah kekuatan korup yang menakutkan bagi rakyat, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan memberontak. Lalu Cheng Je melepaskan komandan yang dia tangkap beserta dengan anak-anak buahnya yang telah menyerah ini. Sang komandan sangat berterima kasih, namun dia menyadari misi mengawal emasnya ini telah gagal, dan jika dia kembali ke kerajaan, dia juga pastinya akan dihukum mati. Paman Sun lalu menawarkan komandan ini untuk bergabung menjadi kelompok mereka. Sang komandan diminta untuk memberitahukan semua prajuritnya tentang tawaran tersebut. Siapapun yang ingin bergabung, mereka pastinya akan diterima, sedangkan yang tidak bersedia bergabung tetaplah akan mereka lepaskan.
Chengzhe lalu memperkenalkan Wenqing kepada kedua pamannya yang dia ajak untuk menemui Aciu dan yang lainnya. Wenqing cukup cemburu melihat Chengzhe yang dengan malu-malunya bertukar pandangan dengan Aciu. Hong Shenghai yang kegirangan memperlihatkan daftar bawaan uang kerajaan yang berjumlah 40.000 kg perak, di mana tanpa ragu Chengzhe pun meminta untuk membagikan uang kerajaan yang mereka dapat ini kepada kubu Sha Tianquang dan juga Cheng Qingchu yang hanya melihat ke arah Tuan Putri. Zhou Hongliu mengatakan dengan mengambil uang kerajaan ini, artinya mereka ini akan menjadi musuh kerajaan dan bisa dicap sebagai pemberontak. Kelak masa depan mereka tentunya tidak akan bisa sama seperti dulunya lagi. Lalu Cheng Qingchu pun memiliki sebuah ide, di mana dalam beberapa hari ke depannya akan dilakukan sebuah pertemuan pendekar secara besar-besaran yang dilaksanakan di Gunung Taishan. Dia menyarankan agar mereka semua ke Gunung Taishan untuk mencari tahu bagaimana jalan masa depan yang harus mereka ambil. Semuanya pun setuju dan semuanya pun berangkat menuju ke Gunung Taishan. Mereka singgah di sebuah rumah besar milik Sha Tianquang untuk beristirahat. Mendengar Aciu yang ada di belakang tengah meniupkan musik dari daun bambu, Chengzhe menyusulnya sambil memintanya untuk mengajarinya cara meniup daun bambu. Terlihat Chengzhe yang malu-malu dan terpikat dengan kecantikan Aciu. Sikapnya yang seperti ini tidak pernah dia tunjukkan kepada Wenqing sebelumnya. Demikian pula dengan Aciu yang terlihat menyukai Chengzhe. Lewat Hong Shenghai, Aciu menitipkan sebuah kotak yang berisikan daun bambu kepada Yan Chengzhe. Malam itu, walau keduanya terpisah oleh ruang, mereka meniupkan musik dari daun bambu. Sementara guru Aciu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat sebuah hubungan asmara yang tumbuh di antara Yan Chengzhe dengan seorang Tuan Putri. Bagaimana nantinya pertemuan pendekar yang digelar secara besar-besaran dilakukan di Gunung Taishan? Kita akan cari tahu kelanjutan ceritanya di bagian rekap selanjutnya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk setiap like, komen, ataupun setiap interaksi yang diberikan oleh teman-teman santuy sekalian. Bye-bye.